Namun Xiao Yan tidak menyebutkan harga yang disebutkan oleh Whirlpool Lotus seperti mereka, karena itu tidak hanya terkait dengan perbaikan penghalang dunia dari alam dunia iblis abadi. Yang terpenting adalah Xiao Yan bisa menggunakan daun dunia untuk memperbaiki dunia, dan sosok seperti anggrek di depannya dan membantunya kembali ke alam dewa kekacauan. Di dunia kekacauan, bahkan Qi dan Ba, awalnya Xiao Yan berpikir mungkin Qi dan Ba memiliki kekuatan yang sedikit lebih rendah. Kini nampaknya kekuatan mereka juga tak terbayangkan. Oleh karena itu, setiap kali ada kemungkinan kecil bahwa pagoda jiwa Zichen Void akan terungkap, Xiao Yan harus berusaha sebaik mungkin menyembunyikannya, untuk menghindari dirasakan keberadaannya, di alam dewa kekacauan, bahwa sejak masa Kaisar Dou. Tuan Zhan memberi tahu Xiao Yan, bahwa sifat sebenarnya dari Zichen Void Spirit Pagoda adalah rahasia. Hanya dapat dieksplorasi dengan kekuatannya sendiri ketika dia cukup kuat. Meskipun saya tidak tahu bagaimana Yang Mulia memperoleh menara ini, peran menara ini telah menyebabkan raja-raja di dunia kekacauan mencarinya kemana-mana. Ini pasti variabel yang ditinggalkan oleh Yang Mulia. Fungsi menara ini bahkan melampaui imajinasi Xiao Yan. Kekuatan itu sebenarnya dapat dilihat dari Zichengsu, dan mereka memiliki hubungan yang tak terelakkan dengan pagoda jiwa Zichengsu. Xiao Yan memupuk kesadaran spiritual Self-Chensu, dan dapat berevolusi menjadi ranah seni bela diri dengan melahap makhluk spiritual di dunia. Peran sebenarnya Chensu Lingjue dalam tubuh Xiao Yan adalah untuk mengontrol dan menyeimbangkan makhluk spiritual langit dan bumi, sehingga mereka bisa ada di tubuh Xiao Yan pada saat yang bersamaan. Pernahkah Anda memikirkan kemungkinan mengurangi peradangan? Fungsi Zichen Void Spirit Tower juga untuk check and balance. Namun, Xiao Yan tidak yakin dengan tebakan ini, karena dia belum mencapai tahap di mana dia benar-benar dapat menjelajahi rahasia pagoda jiwa Zichengsu. Meskipun menara ini telah direnovasi oleh Tuhan, namun fungsinya tidak ada hubungannya dengan bagian dalam menara. Segala sesuatu di menara ini untuk membuka jalan bagi Xiao Yan untuk menjadi yang terkuat secepat mungkin. Tanpa pagoda Void Spirit Zichen, kultivasi Xiao Yan tidak akan pernah secepat ini. Tentu saja, yang paling penting adalah semua kekuatan asli ini tidak dapat dihilangkan. Pada saat yang sama, sangat penting untuk mengendalikan menara ini. Perannya jauh di luar imajinasi Xiao Yan, jadi sekarang dia perlu lebih melindungi menara ini. Jika mencoba untuk mengejarnya, ia tidak lagi berada pada level kecepatannya, melainkan bisa langsung melintasi ruang. Sungguh merepotkan untuk mengejarnya. Terlebih lagi, jika dia benar-benar menepati apa yang dia katakan, dia akan mempermainkan rencananya. Xiao Yan pada dasarnya memahami bahwa bayangan gelap ini hanya suka mempermainkan orang lain, dan mereka tidak mempermainkan orang biasa, hanya yang terkuat. Atau mereka yang mungkin menjadi yang terkuat di masa depan, seperti Xiao Yan, adalah targetnya. Apa yang dikatakan Qi benar. Mereka tidak mengambil tindakan secara langsung, tetapi menggunakan kata-kata dan cara lain untuk menggoda orang lain guna mencapai tujuan mereka. Xiao Yan mengucapkan beberapa patah kata dengan singkat. Dia tidak perlu berkata lebih banyak. Tentu saja, dia tidak bisa berkata lebih banyak lagi, untungnya, mereka mengetahuinya dan dapat melakukannya. Beberapa pertemuan ini tidak terungkap. Di bawah bimbingan ZR, hampir semuanya membahas dunia masing-masing. Adapun yang disebut Sutra Changming, Xiao Yan tidak terlalu memperhatikannya. Apakah ramuan yang saya perintahkan untuk dimurnikan belum berhasil dimurnikan? Diskusi tentang Changmi Si berakhir di sini. Tidak ada yang bisa memberikan kesimpulan pasti. Si Z terdiam beberapa saat, sebelum dia bertanya, setelah menguji Xiao Yan,
sepertinya dia tidak terus bertanya lagi. Dia benar-benar hanya bertanya terlalu banyak pada Xiao Yan. Jika dia bertanya lagi, dia pasti akan membuat Xiao Yan merasa bosan. Dapat dikatakan bahwa si mengenal laki-laki dengan baik, dan tahu cara menanganinya dengan benar. Pil 9 naga yang sejati telah disempurnakan, yang dipercayakan oleh 6 kepada Xiao Yan sangat berhati-hati. Yu Yan hanyalah tiruan dari Li, dan Xiao Yan belum pernah benar-benar melihat orang asli Li. Tetapi jika apa yang dikatakan orang itu benar, saya khawatir tidak lama lagi kita akan melihatnya. Xiao Yan tiba-tiba berkeringat dingin saat memikirkan hal ini. Jika sesuatu benar-benar terjadi di dunia kuno keabadian dan iblis, dan dia masih bisa menyembunyikan siapa yang menghisap dunia, semua istrinya ada di sini, dan bahkan ada ratu dan pasangan bertemu satu sama lain, apa yang akan terjadi? Hao Shenxi begitu besar, dan Yinyu ada di sini, meskipun aku datang ke Shanxi, seharusnya tidak dapat menemukanku dalam waktu singkat. Xiao Yan hanya bisa menghibur dirinya sendiri. Sekarang Xiao Yan mengambil risiko, tapi dia tahu bahwa monster tua ini membutuhkan usaha untuk melakukan perjalanan keliling dunia, tapi itu tidak terlalu sulit. Dan meskipun ada metafora, mungkin kontak Yu Yan dengannya meninggalkan bekas. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, akan sulit baginya untuk menyadari apakah itu benar-benar meninggalkan bekas. Xiao Yan takut dengan kegilaan dan ada perasaan samar di hatinya. Perasaan ini sepertinya memberitahu Xiao Yan bahwa dia tidak boleh membiarkan berhasil, kalau tidak, dia tidak tahu apa dampaknya. Di antara semua komisi pemurnian obat yang diterima Xiao Yan, kecuali komisi dari 4 dan 6, peleburan menyempurnakan pil 9 putaran diselesaikan tanpa komisi apapun, dan yang kedua adalah kerja sama dengan 7. 3 jenis obat mujarab, Changhai Sendan, yang merupakan tubuh utama para dewa dan iblis. Dan pil pengembalian Huan Meng mampu menembus kekuatan anti-inflamasi gelap. Dari ketiga jenis ramuan tersebut, ramuan anti-inflamasi para dewa dan iblis telah dimurnikan dalam jumlah terbesar, dan telah mencapai terobosan dalam kualitas. Changhai Sendan adalah bahan obat, tetapi di bawah budidaya Taman Lingpu, Xiao Yan hanya memiliki teknik peleburan ini, tetapi Meng Chong menghabiskan banyak upaya untuk menyempurnakannya dengan sukses. Dan dapat membuat orang yang menelannya masuk dalam mimpi. Dan kembali hidup untuk perasaan yang sebenarnya. Fungsi ini adalah untuk sebagian orang yang mengalami hambatan dalam kekuatannya atau yang tidak mampu memahaminya, dan pikirannya terjebak dalam ingatan tertentu dan adegan yang tidak diinginkan, namun mereka dapat mengubah nasibnya melawan rintangan dalam mimpinya. Sekalipun tidak ada kegunaan sebenarnya, sebagian besar pembeli sebenarnya dari pesanan ini masih bertahan. Keberadaan kuno ini sudah merupakan keberadaan yang sepi di antara semua makhluk hidup. Selain diri mereka sendiri, hanya sedikit teman dan kerabat yang dapat bertahan selamanya dalam waktu yang kekal. Mereka dapat mengubah impian mereka dan merasakan pelukan masa kecil dan masa kehangatan, untuk mereka. Ini sudah mempunyai nilai tertinggi. Saya memiliki salinan ramuannya. Bisakah saya mempercayakannya kepada Ba? Tentu saja saya bisa. Terima kasih karena telah setuju untuk membantu. Tentu saja yang terbaik adalah menjalin hubungan baik dengan mereka dengan cara ini, ketika Anda membutuhkannya di masa depan. Pihak lain tidak akan menolak. Saya juga memiliki pil yang perlu saya percayakan. Setelah suara Ba, Shain berbicara lagi. Dia jelas telah menebak alasan mengapa Xiao Yan tidak menyempurnakan pil 9 naga yang sejati untuk waktu yang lama. Xiao Yan mungkin tidak memperbaikinya, tapi dia tidak akan pernah melepaskan Xiao Yan.